مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali Bu Angel dapat bertemu lagi dengan kalian pada video pembelajaran MAPEL PAI. Nah, bagaimana kabarnya semua anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap ibadah dan jangan lupa jaga kesehatan. Pada hari ini, Bu Angel akan menjelaskan materi tentang keutamaan menuntut ilmu. Nah, bagaimana Islam memandang orang yang berilmu, serta bagaimana pula adab-adab kita sebagai orang yang menuntut ilmu. Pandangan Islam tentang orang yang berilmu dapat kita lihat di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah di dalam majelis, fafsahu yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberikan kelapangan bagimu. Wa idza qila syuzu fanshuzu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11 memiliki beberapa poin penting. Yang pertama, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu. Berlapang-lapanglah kamu di dalam majelis, maka Allah akan melapangkan bagimu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Nah, kita sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kelapangan majelis kepada orang lain. Nah, majelis di sini dapat berupa majelis ilmu, pelatihan, seminar, atau daurah dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau kalian punya teman yang telat mengikuti majelis, kemudian tidak mendapatkan tempat duduk, sedangkan di sebelah kalian masih ada sisa tempat duduk, maka panggillah teman kalian itu agar duduk di sebelah kalian. Kalian berdiri sedikit, geser sedikit untuk memberikan tempat bagi teman kalian. Nah, dengan begitu, kalian dan teman kalian akan sama-sama mendapatkan ilmu dari majelis tersebut. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah walladzina utul ilma darajat, dan Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan atau orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, ini merupakan salah satu keutamaan dari menuntut ilmu. Sebagai contoh, kalian pasti mempunyai teman yang sangat pintar di kelas, bahkan kepintarannya melebihi kalian atau bahkan teman-teman kalian yang lain. Pasti setidaknya kalian memiliki rasa hormat yang lebih atau rasa menghargai yang lebih kepada teman kalian yang pintar tersebut. Sebaliknya, kalau kalian menjadi orang yang berilmu, orang yang pandai, maka orang-orang akan lebih menghormati kalian dan lebih menghargai kalian. Nah, itu adalah salah satu bentuk Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian itu disebutkan pula di dalam hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sudah sangat jelas sekali bahwa setiap orang yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan pula jalannya menuju surga. Karena itu, kalian harus bersungguh-sungguh, kalian juga harus ikhlas dalam belajar dan menuntut ilmu. Terlebih lagi, kalian harus fokus ikut pembelajaran Bu Angel. Insya Allah, nanti Allah akan mudahkan jalan kalian menuju surga. Ternyata banyak sekali keutamaan dari menuntut ilmu. Terlebih lagi, Islam memberikan tempat yang istimewa bagi para penuntut ilmu. Tidak hanya ditinggikan derajatnya di dunia, tapi juga dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Selain itu, Allah menginginkan agar umat Islam tidak hanya berilmu, tapi juga beriman. Ibu mempunyai gambar berikut. Ada gambar telur asli dan telur palsu. Kalau kita pikir, wah, hebat sekali ya, pintar sekali. Ada orang bisa membuat telur palsu yang hampir sama dengan aslinya. Apabila orang itu tidak beriman, tentu telur itu akan diperjualbelikan secara bebas dan dengan harga yang murah. Orang itu tidak akan memikirkan akibat dari telur palsu yang mungkin dikonsumsi oleh orang banyak.
Dia hanya memikirkan tentang keuntungan besar yang diterima dari penjualan telur-telur tersebut. Kemudian Bu Angel punya lagi gambar berikut. Siapakah dia? Nah, dia adalah Dr. Gamal atau yang sering disebut dengan dokter sampah. Kenapa disebut dengan dokter sampah? Karena Dr. Gamal ini mempunyai klinik di mana para pasiennya dapat membayar hanya dengan sampah. Bayangkan berapa banyak kebaikan yang diberikan oleh Dr. Gamal ini. Dr. Gamal menjadi dokter yang membantu para pasiennya. Yang kedua, para pasiennya dapat melakukan pengobatan dengan biaya yang tidak banyak, terlebih lagi apabila pasien-pasien tersebut ternyata orang yang tidak mampu. Dan kemudian Dr. Gamal juga membantu lingkungan di sekitarnya untuk menjadi lebih bersih. Masya Allah. Selanjutnya yang terakhir, Bu Angel mempunyai gambar berikut. Nah, ini adalah aplikasi Al-Quran dan hadis. Bayangkan, Al-Quran dan buku-buku hadis yang besar, yang tebal itu dapat dengan mudah kalian akses di HP kalian. Ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan ilmu pengetahuan yang diiringi dengan keimanan. Nah, semoga dengan adanya ilmu dan iman, kita dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan juga menjadi sarana kita untuk mendapatkan ridho Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai materi dari Bu Angel. Semoga semua yang Bu Angel sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.